Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisa asyara. Al-hadisu utawi hadis as-salisa asyara kang kaping 13. An Abi Hamzata diriwayataken saking sahabat Abi Hamzah Anas bin Malikin rupane Anas bin Malik, anake jenenge Hamzah, bapake jenenge Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillahi kang dadi pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi diriwayataken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis nomor 13 niki hadis sing termasuk kategori hadis sing masyhur, hadis sing terkenal keranten memang lafate pendek dan maknanya dalam. Lafate pendek, enak diucapne, tur maknane niki jero. La yu'minu ora iman sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Tidaklah di antara kamu sekalian dianggap orang yang beriman. Hatta yuhibba sehingga demen sapa man. Hatta yuhibba sehingga demen sapa ahad utawa man li akhihi maring dulure man, li akhihi maring dulure ahad utawa man. Yuhibba hatta yuhibba demen-demen ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi kedue awak dhewe ne ahad, li nafsihi kedue awak dhewe ne ahad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dianggap iman salah satu di antara kalian, atau kalian tidak bisa dianggap sebagai orang yang beriman sampai kalian senang ketika orang lain memiliki apa-apa yang kalau kamu memilikinya sendiri menjadi senang. Tidaklah dianggap iman kalian ketika nopo nek umpomo sampean seneng barang iku sampean seneng, berarti nek enek wong liya seneng barang sing padha karo sampean melu seneng, gak sida benci. Contone ngeten, sampean iki seneng nek duwe HP iPhone, umpama iPhone napa sing paling larang iPhone X. Sampean seneng nek duwe iPhone X. Lah terus ana koncone sampean padha-padha duwe iPhone X. Sampean bisa dikatakan orang yang beriman ketika sampean ikut senang kalau orang lain punya iPhone X. Karena nopo? Sing sering niku tiyang niku hasud, dengki, iri. Enek koncone duwe enak gak seneng, enek tonggone duwe mobil gak seneng gara-gara awak dhewe gak melu duwe. Nah, itu termasuk sifat hasud atau dengki, iri. Lah, orang yang beriman cirinya adalah ketika ada tetangga, saudara, teman yang memiliki barang yang seandainya barang itu kita miliki, kita senang, kok dimiliki oleh orang lain, kita juga tetap ikut senang. Ini sulit sekali. Senengane awak dhewe iki tuku bakso. Baksone sing rega 20.000. Umpama awak dhewe seneng tuku bakso rega 20.000. Koncone iso tuku bakso rega 20.000. Lah kok awak dhewe gak iso? Itu kan biasane kita gak seneng. Kok dudu aku wae sing oleh. Itu tidak beriman. Bukanlah ciri orang yang beriman ketika ada orang lain punya nikmat kita menjadi dengki. Yang seharusnya orang beriman adalah ketika orang lain mempunyai nikmat
kita ikut menjadi senang. Dan itu hadis ke-13. Al hadisur rabi'a asyara, al hadis utaya hadis ar-rabi'a asyara kang kaping 14. An Ibni Mas'udin diriwayataken saking sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damumriin la yakhillu ora halal apa damumriin getiye awa-awaan muslimin kang muslim illa bi ihda salasin kejaba kelawan salah sijine perkara telu. Tidaklah halal mengalirkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. 1. Rupane asayyibu rondo utawa duda. Rupane asayyibu duda utawa rondo azzani kang zina. Wan nafsulan mateni awa-awaan bin nafsi dibales kelawan awa-awaan. Wan nafsulan mateni awa-awaan bin nafsi kelawat dibales kelawan awa-awaan. Watarikulan wong kang ninggal lidinihi maring agamane man al mufariku kang misai lil jamaati maring jamaah. Rawang riwayataken hu ing hadis sapa al Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Tidaklah halal mengalirkan darah seseorang muslim, maksudnya tidak boleh membunuh orang Islam illa bi ihda salasin kecuali dengan 3 alasan. Tidak boleh membunuh orang muslim, berarti memang hukumnya haram membunuh itu. Apalagi orang yang dibunuh adalah orang yang Islam. Kecuali ada 3 hal yang diperbolehkan, yaitu hanya 3 kali ini saja, 3 alasan. Rupane asayyibu zani, orang yang zina muhson, yaitu orang yang sudah pernah nikah atau dalam keadaan nikah kemudian melakukan zina. Asayyibu itu kan rondo itu kan berarti otomatis sudah pernah menikah. Azani yang melakukan zina. Kalau ada orang sudah melakukan pernikahan dalam keadaan status menikah atau sudah bercerai kemudian melakukan zina, maka dia itu termasuk zina muhson dan boleh dibunuh. Itu alasan diperbolehkannya membunuh orang Islam, tapi harus dengan cara yang sesuai. Membunuhnya gak terus ketemu nang dalan dipateni mboten, tapi melalui proses pengadilan. Nah, lewat proses pengadilan itu nanti dia dihukumi zina muhson dan nanti dihukum rajam sampai meninggal. Berarti itu mengalirkan darah sampai meninggal, tapi dengan prosedur yang jelas. Kemudian wan nafsu bin nafsi, ketika ada orang Islam dengan sengaja membunuh orang lain yang sesama, maka secara peradilan dia itu hukumannya adalah dibalas dengan dibunuh. Wan nafsu bin nafsi, membunuh menghilangkan nyawa dibalas dengan menghilangkan nyawa. Yang ketiga, watariku lidinihi al mufariqu lil jamaati, orang yang keluar dari agamanya, orang yang meninggalkan agamanya dalam artian murtad, keluar dari Islam. Al mufariqu lil jamaati, yang memisahkan diri dari golongan. Otomatis jenenge wong sing misahno diri dari golongan, wong sing meninggalkan agama berarti keluar dari golongan. Dalam syarahnya kitab ada yang mengatakan meskipun dia tidak keluar Islam secara terang-terangan, tapi dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga bisa termasuk kategori ini, tapi itu hukumnya lemah. Jangan dijadikan alasan. Ini sifatnya orang yang tidak terang-terangan keluar dari agama Islam, baik itu munafik atau keluar dari ahlu sunnah, itu juga ada yang mengatakan keluar termasuk kategori at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih yang sesuai dengan makna hadis adalah watariqu lidinihi, ya otomatis orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Al hadisul khamisa asara,
Al hadisu utawi hadis al khamisa asara kang kaping 15. An Abi Hurairah diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah, man utahi sapane wong iku kana ana sapa man yuk minu iman sapa man iku yuk minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat, dina akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul mongko becik ngucap sapa man. Falyakul mongko becik ngucap sapa man khairon ing perkara kang bagus. Khairon ing perkara kang bagus utawa perkara kang apik. Auliyasmut utawa becik meneng sapa man. Auliyasmut utawa becik meneng sapa man. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, diamlah. Nek gak iso ngomong apik, meneng wae. Nah, ini sekarang ini yang hadis yang sangat-sangat perlu dimaknai, dikaji berulang kali dan perlu diterapkan untuk saat ini. Nek gak iso ngomong apik, mending meneng. Apakah ngomong tok? Mboten. Sekarang zamannya medsos, zamannya WA, Instagram, Facebook, Twitter, terus napa malih WeChat, terus YouTube, apalagi napa mawon yang hubungannya dengan medsos. Kalau seandainya sampean tidak bisa menampilkan perkara-perkara yang baik, lebih baik diam. Jangan sedikit-sedikit menampilkan redaksi yang jelek di medsos. Sampean status WA sambat atau bahkan menggunjing, mencela, lebih baik diam daripada tidak bisa berkata yang baik. Nah, sekarang dalam posisi corona niki, kathah kiai-kiai ngebei medsos dengan ngaji-ngaji, itu baik. Berkatalah yang baik, yaitu berupa ngaji. Kalau tidak bisa, mending diam. Jangan hanya demi popularitas YouTube, subscribe dan yang lainnya sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa berkata baik, diamlah. Bahkan ada yang ngomong diam di zaman sekarang itu pahalanya sangat besar. Ibadahnya wong zaman akhir itu meneng. Karena apa? Fitnah donya semakin gede. Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuk minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Fal yukrim mongko becik mulia akan sapa man. Fal yukrim mongko becik mulia akan sapa man jarahu ing tanggane man. Jarahu ing tanggane man. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga, hormatilah tetangga. Piye carane? Ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Insyaallah di dalam pelajaran yang lain banyak cara memuliakan tetangga. Waman utai sapane wong iku kana ana sapa man iku yuk minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko becik mulyakaken sapa man. Fal yukrim mongko becik mulyakaken sapa man jaro dhaifahu ing tamune man. Dhaifahu ing tamune man. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Menghormati tamunya. Dalam satu riwayat Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, seandainya orang yang melakukan perbuatan jelek terhadap tetangga itu dosanya lebih buruk daripada melakukan dosa yang sama 10 kali terhadap orang yang tidak dikenal. Dalam satu hadis, seandainya ada orang laki-laki yang melakukan zina 10 kali terhadap orang yang tidak dikenali atau orang yang jauh ya, itu pahalanya lebih ringan melakukan zina 10 kali daripada melakukan zina 1 kali terhadap perempuan yang menjadi tetangganya sendiri.
Itu saking gedene napa nggih prioritas mulyane tetangga. Bahkan sampai zina nek karo wong liya iku 10 ae lho, nglakoni 10 iku isih kalah abot karo nglakoni zina terhadap tetangganya sendiri. Itu berarti menunjukkan apa? Status tetangga ini statusnya sangat tinggi dalam hal penghormatan. Jangan sampai menyakiti tetangga. Bahkan dalam hadis yang dek wau, zina ping 10 itu kan elek-eleke wong. Itu masih lebih kalah jelek daripada melakukan perzinahan dengan tetangganya sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai kita melakukan menyakiti tetangga, apalagi sampai melakukan perkara-perkara yang termasuk dosa besar seperti melakukan perzinahan dan sampai mencuri. Naudzubillah summa naudzubillah. Niku termasuk juga fal yukrim dhaifahu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Nek wonten tamu teko nang omah, maka muliakanlah. Bagaimana memuliakan tamu? Satu, langsung diberi hidangan, makanan, baik minuman ataupun makanan. Yang kedua, sing sering niku diajak ngobrol. Sing otomatis niku dipinarakne otomatis nggih. Dipinarakne termasuk langsung diberi unjukan meskipun hanya sekedar air putih. Nek duwene akeh ditokno akeh, nek duwene cuma banyu putih ya banyu putih. Sing terutama maneh diajak ngobrol. Jangan sampai ditinggal mengguri tamune didelen nang ngarep sampai bosen karepe dhewe gak dijak ngomong. Jangan sampai. Fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Al hadisu sadisa asaro, al hadisu tay hadis asadisa asaro kang kaping 16. An Abi Hurairah diriwayataken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan sak temene wong lanang iku kala dawuh lin nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ausi paring wasiat panjenengan ni ing kula. Ausi mugi paring wasiat panjenengan Nabi ni ing kula. Kala mongko dawuh sapa Nabi, ana wong lanang teka, wong lanang sing gak dingerteni kali sahabat Abi Hurairah. Matur ten Kanjeng Nabi, kula iki mbok ya diparingi wasiat. Langsung Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab farad dada, la taghdab aja muring-muring sapa sira. La taghdab aja muring-muring sapa sira. Farad dada mongko bulan baleni sapa Nabi. Farad dada mongko bulan baleni sapa Nabi miroron kelawan bola-bali temenan. Kala dawuh sapa Nabi, la taghdab aja muring-muring sapa sira. Bahkan dalam satu riwayat ucapan la taghdab ini sampai oleh Nabi diulang sampai 3 kali. Satu kemungkinannya nggih, kemungkinan kenapa hadis ini la taghdab, perintah Nabi untuk la taghdab diulang sampai 3 kali. Satu kemungkinannya, sahabat tersebut tidak puas dengan wasiat Nabi. Dipak njaluk wasiat Kanjeng Nabi, mbok ya kula niki dituturi, aja muring-muring. Mungkin sahabat tersebut tidak puas, akhirnya diulangi lagi. Ini Nabi kula mbok diparingi wasiat, aja muring-muring. Mangkel yang Nabi mbok ya kula niki diparingi wasiat, aja muring-muring. Nah, sampai 3 kali. Kemungkinannya sahabat tersebut tidak puas karena hanya diberi wasiat la taghdab. Ada kalanya sahabat tersebut karena tidak paham maksudnya. Wong njaluk wasiat kok dikandani la taghdab aja muring-muring. Mungkin sahabat tersebut tidak paham maksud bahwa la taghdab itu adalah perintah atau wasiat supaya kita tidak mudah marah. Nah, kayak sampean takok, Pak, timbone nang ndi? Jupuo. Nah, itu kan kadang mungkin sampean ketika tanya itu kan apa jenenge jawaban yang diterima itu sedikit tapi kita tidak paham.
Nah, akhirnya sampai diulang. Jadi ada kalanya satu karena tidak terima karena hanya diberi wasiat sedikit. Yang kedua karena tidak paham, belum paham maksudnya wasiat tersebut. Yang ketiga mungkin untuk penegasan, gitu, termasuk mirip dengan yang nomor satu, mirip yang nomor dua. Jadi maksudnya apa sih ditegesi apa iku tok Kanjeng Nabi la takdzab ngoten tok. Jadi sampai diulang sampai 3 kali penguatan atau taukid. Rawang riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis ini sedikit tapi maknanya sangat dalam. Kanjeng Nabi mbok yo kula diparingi wasiat, nggih aja muring-muring. Itu kan sangat simpel. Wasiate titik sak kata tok, sak kalimat tok, la takdzab, aja muring-muring. Tapi ini sangat dalam maknanya. Bahwa apa? Dalam situasi apapun kita harus bisa menjaga emosi supaya tidak marah. Marah itu boleh hanya ketika marah tersebut adalah ketika kita melihat satu hal yang termasuk perbuatan mungkar dan kita marah karena mereka melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah. Itu hal yang boleh kita marah. Urusan selain itu marah itu jelek. Marah itu jelek. Ono koncone guyon kita marah, itu marah yang jelek. Karena guyon itu tidak termasuk hal yang jelek, hal yang tidak melanggar syariat. Meskipun ketika guyon terlalu kebablasan, nah itu baru. Tapi marahnya pun itu harus karena Allah, lillahi ta'ala. Selain lillahi ta'ala, marah itu jelek. Sampai di bulan baleni Kanjeng Nabi 3 kali. Ini berarti menunjukkan meskipun ini seumpama itu karena sahabatnya tidak paham, maka pesan ini sangat baik karena sampai diulangi Kanjeng Nabi. Seandainya pesan ini tidak baik, mungkin wasiatnya diganti. Tapi karena ini wasiat yang sangat penting, la takdzab, sampai diulang 3 kali. Cara sampean nyuwun ijazah ten kiai nyuwun ijazah maca Fatihah. Itu kan kurang memuaskan, maca Fatihah tok ijazahe. Sampai njaluk maneh, diulang neh 3 kali. Berarti menunjukkan kalau Fatihah itu sangat baik, sampai meskipun didesak untuk memberikan ijazah yang lain tetap Fatihah. Seperti Kanjeng Nabi, wasiat Kanjeng Nabi la takdzab. Wasiat Kanjeng Nabi la takdzab. Wasiat Kanjeng Nabi la takdzab. Sampai 3 kali. Itu berarti menunjukkan pesan untuk tidak boleh marah, itu termasuk pesan yang sangat baik. Al hadisus sabi'a asyara, al hadisu utai hadis as-sabi'a asyara kang kaping 17. An Abi Ya'la diriwayataken saking Abi Ya'la Shaddad bin Aus, rupane Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Rasulillah diriwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah, Inna Allaha sak temene Allah. Inna wa sak temene Allah iku kataban nulis sapa Allah. Sak tem iku kataban nulis sapa Allah al ihsana ing ihsan. Al ihsana ing ihsan. Ihsan napa ihsan? Ihsan itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik atau yang bagus secara adat dan secara agama. Al ihsana ing perbuatan bagus utawa agawe bagus. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Fa idza qataltum mongko ing dalem nalikane mateni sapa mateni iki dalam artian menyembelih. Fa idza qataltum mongko ing dalem nalikane mbelih sapa sira kabeh. Fa ahsinu mongko bagusana sapa sira kabeh alkit lata ing nyembelih. Alkit lata ing tingkah nyembelih. Wa idza dzabhtum lan ing dalem nalikane mbelih sapa sira kabeh. Qataltum itu berarti lebih ditujukan kepada membunuh barang-barang yang besar. Kalau dzabaha itu lebih kepada barang yang kecil, khususnya hayawan.
Qataltum membunuh, bisa juga termasuk ketika menghat, mengkisos, membunuh orang dengan 3 alasan tadi nggih. Membunuh ketika melakukan hukuman pembunuhan, hukuman bunuh, maka baguskanlah atau perbaikilah cara untuk membunuh, yaitu dengan cara secepat-cepatnya meninggal. Jangan sampai disiksa, carilah cara yang paling cepat untuk membunuh. Wa idza dzabhtum lan ing dalem nalikane mbeleh sapa sira kabeh, fa asinu mongko bagusana sapa sira kabeh adzibhata ing sembelian. Wal yuhidda lan becik ngelandepaken sapa sira kabeh, sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Wal yuhidda lan becik ngelandepaken sapa sira kabeh, sapa ahadukum salah siji sira kabeh, safratahu ing gamane ahad, safratahu ing sufratahu ing gamane ahad. Wal yurih lan becik ngepenakaken sapa ahad, wal yurih lan becik ngepenakaken sapa ahad dzabihatahu ing hewan sembelihane ahad, dzabihatahu ing hewan sembelihane ahad. Rawahu Muslimun, rawa ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan ketika kita ingin menyembelih hayawan, dua yang harus dilakukan, yaitu mempercepat dalam proses menyembelih. Dengan cara apa? Landep niku napa? Menajamkan pisau kita, dan yang sebelumnya atau yang kedua adalah menyenangkan dulu hewan yang akan kita sembelih. Hewane disenengno, dikai mangan dhisik sing wareg, dikai ngombe, diistirahatno. Aja jek tas mari dikongkon nyingkal nang sawah, sapine cek tas nyingkal menggeh-menggeh sampean pateni, itu tidak termasuk tata krama. Carane piye? Termasuk contohnya yang penting ali nek wancine kurban. Dikai kembang-kembang, dikai kelambi, ditulisi, dikai warna apik, ulune dicat abang dhisik, itu untuk menyenangkan. Dikai jamu, dikai suket sing apik, dikai mangan sing akeh, ngombene dicepakne, itu untuk menyenangkan hewan sembelian. Memang itu termasuk tata krama dalam proses penyembelian. Yang kedua, yang paling penting adalah mempercepat proses penyembelian. Ladinge gamane sing landep, supaya ketika proses nyembelih bisa srek, diusahakan sudah meninggal. Aja diwetet-tetet sampai elek. Gawe lading, gawe gaman gak landep, akhirnya yo tetet suwi, itu menyakitkan dan itu tidak baik. Sebisa mungkin ditajamkan pisaunya supaya ketika proses menyembelih dalam 1-2 langkah sudah meninggal, atau minimal agak meninggal dalam proses mati, jadi darahnya mengucur secara deras. Ojo dicidik-cidik no kulit tok disret suwi nembe derek-erek apa meneh dietet-etet, itu tidak baik. Jadi dalam proses penyembelian diusahakan dua, satu menajamkan pisau, yang kedua menyenangkan hewan sembelian sebelum disembelih. Al-hadisu as-samina asaro, al-hadisu ta hadis as-samina asaro kang kaping 18. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.